Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat dalam beraktivitas. Pada video penjelasan kali ini, kita akan membahas bab 1 laporan hasil observasi bagian C, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kegiatan 1, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah tentang kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang memiliki makna. Contohnya adalah makan, minum, lari, tidur, dan lain-lain. Artinya ada satuan bahasa yang lebih kecil lagi dari kata tapi belum memiliki makna. Apa itu? Misalnya bunyi. Bunyi A, bunyi ma, bunyi da, itu satuan bahasa lebih kecil dari kata tapi belum memiliki makna. Berikutnya adalah tentang frasa. Frasa adalah dua kata atau lebih yang memiliki satu referen. Contohnya, yang dua kata, papan tulis. Ketika kita mendengar kata papan tulis, ada dua kata, papan tulis, tapi dua kata ini memiliki satu referen. Apa itu? Ya sebuah benda yang biasanya kita lihat di dalam kelas untuk menulis. Guru menulis di papan tulis. Itu disebut sebagai frasa. Tadi pengertiannya dua kata atau lebih, sehingga bisa saja tiga kata. Misalnya cahaya bulan purnama. Cahaya bulan purnama. Ada tiga kata tapi memiliki satu referen. Apa itu? Ya cahaya bulan purnama yang biasa kita lihat, bisa kita lihat misalnya setiap tanggal 15 di pertengahan bulan, misalnya seperti itu. Bisa tidak kita temukan 4 kata? Bisa, misalnya lagu nasional Indonesia Raya. Ada 4 kata tapi memiliki satu referen, itu disebut sebagai frasa. Berikutnya adalah tentang verba. Verba biasa kita kenal dengan kata kerja, tapi Buli akan menyebutnya dengan kategori kerja. Kenapa? Karena tidak harus melulu berupa kata, bisa jadi berupa frasa. Misalnya, verba ada lari, terbang, menulis, bernyanyi, yang intinya maknanya terkategorikan sebagai sebuah kegiatan atau kerjaan. Lalu ada nomina, yaitu kategori benda. Contohnya, sepeda, buah, lukisan, lapangan, dan lain-lain yang terkategorikan sebagai benda. Lalu kita menemukan di sini ada bagian afiksasi. Perlu kita ketahui kata ada dua jenis, yaitu kata bentukan dan kata dasar. Kata dasar itu berarti kata yang belum mendapatkan imbuhan. Contohnya adalah lari. Kata bentukan adalah kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Misalnya dari kata lari mendapatkan imbuhan ber di awal, maka akan menjadi berlari. Kata dasarnya lari, kata bentukannya menjadi berlari karena mendapatkan imbuhan ber. Afiksasi berdasarkan tempatnya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah awal atau prefix, berarti ada di awal. Contohnya adalah berjalan. Berikutnya ada di akhir atau sufiks. Contohnya adalah sastrawan. Berikutnya ada di awal dan akhir, yang berarti konfiks. Contohnya adalah kebersihan. Berikutnya ada di tengah atau infiks. Contohnya adalah gemetar. Ada sisipan em pada kata tersebut. Lalu pada halaman berikutnya kita menemukan tentang kalimat definisi, yaitu kalimat yang menyajikan tentang pengertian. Biasanya pada kalimat tersebut terdapat kata adalah, ialah, yaitu, yakni, merupakan. Kalau ada kata-kata ini, maka kalimat tersebut adalah kalimat definisi. Lalu ada kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menyajikan penjelasan mendetail. Biasanya menyajikan tentang urutan, menyajikan tentang macam-macam dan lain-lain. Jadi menjelaskan secara mendetail. Lalu kita lihat ada tentang kalimat simplex. Kalimat simplex adalah kalimat tunggal yang hanya memiliki pola, subjek, predikat, atau mungkin
subjek predikat objek, atau mungkin subjek predikat objek keterangan, atau mungkin subjek predikat keterangan secara tunggal, artinya subjeknya cuma satu, predikatnya cuma satu, kalau ada objeknya cuma satu, kalau ada keterangannya cuma satu. Intinya dari subjek predikat keterangan objek, subjek predikat objek keterangan hanya ada masing-masing satu. Sedangkan kalimat kompleks berarti subjek bisa lebih dari satu, predikat bisa lebih dari satu, objek bisa lebih dari satu, keterangannya juga bisa lebih dari satu. Contohnya adalah kata-kata berikut ini. Ibu memasak, subjeknya ada satu yaitu ibu. Memasak, predikatnya hanya satu yaitu memasak. Itu disebut sebagai kalimat simpleks atau kalimat tunggal karena kita hanya menemukan subjeknya satu, predikatnya juga cuma satu, dan beberapa contoh lainnya. Sedangkan pada contoh berikut ini, Ibu dan Ani memasak. Itu disebut sebagai kalimat kompleks. Kenapa? Karena kita menemukan dua subjek, yaitu Ibu dan Ani. Atau Ibu memasak dan mencuci. Kita sebut itu sebagai kalimat kompleks karena predikatnya ada dua, yaitu memasak dan mencuci. Kalian bisa membaca sebuah teks yang Buli sajikan di sini tentang suku Baduy Dalam dikenal sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya sampai akhir paragraf tersebut. Pada satu paragraf itu kita menemukan beberapa kesalahan penulisan, di mana saja ada garis bawah di kata-kata yang perlu kita revisi. Suku Baduy Dalam, harusnya Baduy Dalam, B-nya kapital, D-nya kapital. Kenapa? Karena itu merupakan penamaan. Nama apa? Nama dari sebuah suku, yaitu Baduy Dalam. Kalau S-nya itu kenapa kapital? Karena ada di awal kalimat. Dikenal. Kenapa itu harus kita revisi? Karena seharusnya tidak ada spasi. Dikenal itu harus digabung karena itu adalah di awalan, bukan menunjukkan tempat. Lalu ada kata dilarang. Mereka juga dilarang menggunakan benda-benda modern seperti HP, TV, dan sebagainya. Kata dilarang harusnya digabung karena itu menjadi awalan, bukan menunjukkan tempat. Lalu ada ke desa. Nah ini ke desa harusnya di spasi, ada spasinya, ke spasi desa karena menunjukkan tempat. Kita masuk ke bagian D, mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Bagaimana cara kita mengonstruksi atau menyusun, membuat teks laporan hasil observasi? Yang perlu kita lakukan adalah kita harus mencari gagasan pokoknya. Oh tidak, harus kita tentukan dulu kita akan observasi tentang apa. Ketika kita sudah menemukan objeknya, kita akan mengobservasi tentang objek tersebut. Kita lakukan kegiatan observasinya, lalu penyusunan teksnya. Sudah selesai hasilnya, kita susun teksnya. Yang pertama kita harus membuat gagasan pokoknya. Setelah kita membuat gagasan pokok, kita buat gagasan penjelas. Semua penjelasannya ada di halaman 44 sampai dengan terakhir. Ringkasan dari pelajaran ini bisa kalian baca pada halaman 50. Dengan begini, bab laporan hasil observasi telah usai kita bahas, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.